Nah, kita punya data 25 item dikotomis gitu ya, salah benar. Jadi kalau yang nilainya 1 itu benar, kalau misalkan nilainya 0 ini salah gitu ya. Ini subjek 4 dan seterusnya gitu ya. Ini nama subjeknya kita punya katakanlah 40 subjek aja lah ya, 40 subjek. Hapus biar tidak terlalu banyak. Nah, 40 subjek. Nah, kita punya data seperti ini di Excel terlebih dahulu. Ini adalah kolom subjek, ini adalah row item gitu ya, di paling atas. Nah, lalu kemudian Anda save, simpan sebagai CSV. Di sini misalkan data test coba gitu ya, data test CHC misalkan gitu. Nah, simpannya sebagai CSV berbatas koma gitu ya. CSV UTF-8 atau CSV biasa gitu ya, berbatas koma. Kalau kita yang .csv yang biasa aja ya. Nah, ini. Bisa juga selain CSV berbentuk txt gitu ya di sini, teks MS-DOS. Nah, ini bisa gitu ya, berupa txt. Tapi CSV saja lah ya, berbatas data test chc.csv. Lalu disimpan, yes. Lalu kita close. Lalu kita kembali ke Geometric gitu ya. Geometric ini bisa Anda download di sini ya, di itemanalysis.com geometric download gitu ya. SQL measurement system. Nah, di sini ada Anda bisa mendownloadnya secara window installer di sini ya. Namun di sini biasanya Anda membutuhkan menginstal juga R gitu ya, atau Java lah ya. Dan nanti di sini ada propertinya, Anda silakan ulik saja. Lalu kita kembali ke Geometric gitu ya. Kita buka manage ya, open database, database-nya yang CHC. Yang tadi kita buat ya, CHC tadi. Open. Nah, itu. Lalu kemudian kita setelah masuk ke database CHC tadi yang sudah kita buat, lalu kemudian Anda klik import data ya, import data di sini. Import data, lalu tabel name-nya misalkan CHC gitu ya, CHC test misalkan seperti itu. Lalu kemudian klik browse, lalu kemudian Anda cari data yang tadi Anda simpan, yakni data coba yang CHC yang tadi ya. Bentar, saya cari Bapak, punten ya. kecepatan. Ya. Punten kecepatan, Pak. Oh, kecepatan ya. Oke, oke. Tapi saya ini rekam kok. Nanti Anda bisa lihat lagi kalau butuh ya. Nah. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Saya ulangi lagi aja tuh. Nah, pertama Anda ketika di geometriknya dibuka gitu ya, Anda klik manage, lalu Anda bikin database dulu gitu ya, bikin database. Anda misalkan kliknya database-nya CHC misalkan gitu ya. Atau apapun lah yang Anda ini. Lalu create. Lalu setelah itu klik manage lagi. Lalu Anda open database. Lalu Anda pilih database yang Anda buat tadi. Misalkan CHC tadi yang saya bikin, klik open. Nah, gitu ya. Setelah itu baru Anda import data. Nah, import data, manage, import data. Lalu di import data, tabel name-nya Anda tulis misalkan CHC test atau hasil tes CHC misalkan seperti itu ya. Lalu file data tadi yang Anda bikin di CSV tadi, di Excel CSV gitu ya. Lalu kemudian
masukkan, bentar ya, lupa. Di sini ini di psikometri ya. Nah, ini data tes chc.csp. Tadi kan apa namanya tuh, pembatasnya koma ya biasanya kalau atau tab gitu ya. Tadi CSP-nya di sini kan di Excel misalkan seperti mana tadi, nah misalkan ini bisa save-nya kan save simpan sebagai misalkan di sini. Nah, di sini berbatas koma. Nah, atau misalkan berbatas tab, tergantung apa namanya tuh pengaturan di Excel, di Excel Anda masing-masing gitu ya. Ada yang berbatas tab, ada yang berbatas koma. Kebetulan kalau saya berbatas koma. Nah, kalau berbatas ada juga misalkan pengaturannya berbatas semikolon, titik koma gitu ya. Nah, atau apa yang pengaturan lainnya itu disesuaikan. Karena tadi saya save-nya dengan CSP berbatas koma, artinya di geometrik ini delimiternya koma, gitu ya, delimiternya koma. Atau misalkan kalau Anda delimiternya tab, ya Anda klik tab. Atau semikolon ya semikolon atau kolon. Kalau saya koma gitu ya. Nah, di sini kan tadi variabel name-nya pada first row ya. Item 1, item 2 itu kan di row yang pertama gitu ya. Nah, ini first row-nya diklik, lalu kemudian oke. Lalu kemudian import. Oke. Nah, di sini di sebelah kiri ada hasil tes CHC. Nah, Anda klik saja. Oh, ini berbatasnya semikolon ya. Mohon maaf. Ternyata di pengaturan Excel saya pembatasnya adalah titik koma, bukan koma, gitu ya. Jadi yang harus dipilih itu tadi adalah semikolon. Nah, mungkin kita open lagi ya. Import data lagi. Ini delete saja dulu, delete TCHC-nya, delete. Oke. Mohon maaf ya. Manage, import data. Tadi hasil tes CHC misalkan ya. Lalu browse, pilih. Nah, semikolon gitu ya. Kalau saya tadi pembatasnya adalah semikolon, delimiter semikolon, delimiter tab itu Anda biasanya di pengaturan Excel-nya atau di pengaturan date and time-nya gitu ya. Anda silakan cari saja bagaimana caranya. Kalau misalkan tab semikolon, kalau saya ini semikolon. Oke. Import. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Karena tadi tab-nya ternyata semikolon. Nah, ini subjek 1 sampai subjek 40, itemnya sampai item 25. Nah, itu seperti itu. Namun, klik di sini ada variabel. Nah, di variabel di sini kelihatan itemnya not item. Masih not item. Gitu ya. Not item. Nah, untuk karena dia nggak tahu angka 1 itu apa, angka 0 itu apa. Jadi harus didefinisikan dulu. Angka 1-nya apa, angka 0-nya apa. Maka kembali kita ke data, lalu kemudian klik transform. Nah, di sini. Di transform ini ada advanced item scoring. Jadi kita tentukan bentuk scoring yang kita miliki ini. Yakni bentuk scoringnya kalau angka 1 berarti skornya 1 gitu ya. Kalau angka 0 skornya 0 gitu ya. Klik advanced item scoring. Lalu kemudian optionnya tadi opsi 1 skornya 1. Opsi 0 skornya
Jadi harus didefinisikan dulu. Nanti kalau misalkan datanya skala, kan 1, 2, 3, 4, 5 skala itu biasanya. Nah, itu harus masukkan option 1 skornya berapa. Misalkan kalau pakai Likert ya, 1, 2, 3, 4, 5. Option 1 skornya 1, option 2 skornya 2, option 3 skornya 3, dan seterusnya. Itu misalkan kalau yang unfavorable dibalik, misalkan yang option 5 skornya 1, option 4 skornya 2, dan seterusnya. Gitu ya. Karena ini itu data yang 1, 0 gitu ya. Option 1 skornya 1. Option 0 skornya 0. Lalu kemudian itemnya semuanya masukkan ke sini ya, ke area sini. Lalu kemudian klik submit. Nah, submit. Nanti di sini option 1 skornya 1, variabel item 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, oke. Lalu di sini nah, ini masih belum kan? Klik refresh data view. Refresh. Nah, jadi tipe itemnya sudah ada, binary item. Itu. Dimana scoringnya 0101. Gitu. Sampai sini cukup diikuti ya? Sebentar. Halo? Cukup, Pak. Cukup Bapak. Kecepatan, Pak. Kumaha? Oh, nya yang kayak hobi di nya. Abi menuju kuliah les kedap. Ya, ya. 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 Masih kecepatan. Halo? Bapak maaf, ini sambil layarnya itu sambil buram-buram, jadi Bapak ngejelasin layarnya agak buram gitu, belum jelas layarnya, Bapaknya udah kemana? Oh iya. Di saya juga buram. Iya Pak, buram Iya Pak. di saya juga buram. Buram. Waduh. Mana ya Kak? Sebentar ya. Saya sambil monitor dari HP saya dulu ya. Karena ini whole ini kali ya. Whole Windows kali ya yang di ininya. Sebentar ya, saya stop presenting dulu. Sudah keluar kah? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah lumayan jelas. Lumayan jelas ini. Ini berarti karena tadi kan whole screen yang di ininya ya. Yang di share-nya. Kalau sekarang Windows geometricnya saja. Sampai mana tadi yang belum jelas? Yang 0101 tak. Penyekoran ya. Penyekoran. Iya. Nah, di sini kan itemnya 1 1 0 1 0 1 0 ya. Tapi geometrik ini belum bisa membaca 1 itu apa, 0 itu apa, gitu ya. 1 itu apa, 0 itu apa. Jadi harus didefinisikan sendiri sama skornya oleh kita dengan cara klik transform di sini, klik transform. Bentar ya, biar saya ikutin juga. Nah, klik transform di sini. Nah, di transform ini ada advanced item scoring. Ya. Klik
advanced item scoring, lalu kemudian definisikan. Di sini opsinya 1, skornya 1 gitu ya. Opsinya 0, skornya 0 gitu ya. Jadi kita mendefinisikan sendiri ini opsi dan skornya gitu. Jadi kalau misalkan skalanya Likert kan 1 2 3 4 5. Nah, skornya juga 1 2 3 4 5 atau 5 4 3 2 1 kalau unfavorable gitu kan. Karena ini adalah tes, opsinya salah atau benar kan gitu kan. Jadi opsi 1 0 1 0 gitu. Nah, lalu kemudian itemnya semuanya diblok semua. Itemnya diblok semua, lalu kemudian di select variable di sini gitu ya. Klik tanda panah yang ini. Nah, lalu pindahkan ke sini. Semua sini. Jadi semua item didefinisikan, opsinya 1, skornya 1, opsi 0, skornya 0, lalu submit. Gitu. Klik submit, klik OK. Nah, itu ya. Jadi karena tadi saya sudah, jadi apa namanya itu tidak usah ini lagi, kita cancel aja. Nah, lalu kemudian dilihat dari variabel. Nah, di variabel di sini type-nya sudah terbaca binary item. Jadi item biner. Item biner itu ya 1010 ya. Scoringnya kalau 0 kalau 1 0 kalau 1 kalau 0 gitu ya ininya penyekorannya. Oke. Udah terbaca tadi ya. Lalu kita kembali lagi ke data. Kita kembali ke data. Nah, di sini, di data ini, kita akan membuat analisis item response theory. Geometric ini adalah aplikasi yang bisa menghitung item response theory. Fungsinya operasinya seperti SPSS ya gitu. Klik analyze, gitu ya. Klik analyze. Lalu di sini ada RAS model, ada IRT item calibration, dan IRT person scoring. IRT itu saya jelaskan, IRT itu banyak ininya ya. Ada yang bilang jadi IRT itu ada 3 parameter. Ada 1 parameter yakni berkaitan dengan daya beda item gitu ya. Ada yang kedua item kesulitan gitu ya. Difficulty item 2 parameter dan 3 parameter yakni variable guessing gitu ya. Nanti diinikan lah ya. Nah, kita biasanya item 1 parameter itu sama dengan RAS model. Kalau misalkan Anda mau mendalami, ada namanya model RAS. Nah, biasanya untuk perhitungan sederhana atau analisis sederhana dari sebuah tes, ya kita pakai RAS model saja. Kalau yakni 1 parameter ART 1 parameter, IRT 1 parameter. Kalau 2 parameter lebih kompleks lagi karena ada lalu kemudian ada 3 parameter, bahkan ada 4 parameter sekarang gitu ya. Jadi jauh lebih rumit dan jauh lebih detail. Tapi kalau analisis sederhana kita pakai model RAS, meskipun antara RAS dan IRT 1 parameter banyak yang mengatakan bahwa itu beda gitu ya. Tapi ada yang bilang juga ya RAS model itu sama seperti item response theory 1 parameter gitu ya. Nah, lalu kemudian kita klik RAS model saja gitu ya, 1 parameter saja. RAS model. Nah, lalu kemudian seperti SPSS kita blok semuanya, pindahkan ke sini, pindahkan ke kolom yang sebelah sini.
Nah, kemudian gitu ya, di bawah ada opsi-opsinya, ada global estimation, ini maksimal iteration, jadi perhitungan berulangnya itu sebanyak 150 kali maksimal gitu ya. Ada beberapa kali dan sebagainya. Dan juga ini defaultnya seperti ini gitu ya. Jadi biarkan sajalah seperti ini defaultnya. Lalu kemudian halo, Ya, Pak. ini wifi-nya tidak betul ya. Kita balik lagi ke saya tadi sampai mana? Sampai memindahkan itemnya ya ke kolom yang sebelah kanan ini ya, pindah ke sini. Dari sini ada ya. Lalu kemudian kita klik person tadi di bawah. Ini ada global, ada item, dan ada person. Klik person, lalu kemudian klik set person estimates. Sini. Sampai sini bisa terikuti? Bisa, Pak. Saya. Pak. Nah, kemudian kita run, ya, klik run. Nah, kalau apa namanya itu canggihnya pakai aplikasi itu ya, kita tinggal apa namanya itu, kita tinggal klik langsung keluar, gitu ya. Nah, di sini kita dapat hasil analisis dari RAS analisis yang kalau dalam IRT katanya sama dengan item response theory satu parameter, gitu ya, satu parameter. Kalau tadi kan ininya satu parameter. Parameter pertama tadi saya salah ya. Parameter ke satu itu adalah tingkat kesulitan item, ya, tingkat kesulitan item. Jadi melihat sejauh mana tingkat kesulitan item dari data kita, gitu ya. Kalau di teori klasik kan tinggal berapa jumlah yang menjawab benar, gitu ya, berapa jumlah yang menjawab benar, lalu dibagi sejumlah orangnya, gitu, atau dibagi n, kan gitu ya, untuk mendapatkan p itu ya. Difficulty itu kan p ya. Nah, kalau di RAS analisis itu bergerak dari -3 sampai +3. Yang sebetulnya secara teoritis sih dari minus tidak terhingga sampai plus tidak terhingga sih sebetulnya. Tapi biasanya nggak mungkin lah misalkan satu item tes bisa sampai misalkan sangat sulit tidak terdefinisikan gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya. Tapi melihatnya seperti itu. Nah, ini kita lihat item 1 itu minus 2,28. Ini artinya tingkat kesulitan itemnya sangat rendah atau sangat mudah gitu ya. Jadi semakin mendekati -3 atau semakin jauh dari 0 ke minus gitu ya, itu semakin mudah. Lalu kemudian semakin lebih tinggi daripada 0 gitu ya, atau bertanda positif gitu ya, jauh dari 0, misalkan di sini 0,73 nih. Ini tingkat kesulitannya semakin tinggi
gitu. Nah, ini item pertama ini sorry, kebalik, mohon maaf. Kebalik. Jadi mendekati minus itu sangat sulit, gitu ya. Semakin plus itu semakin mudah. Mohon maaf ya. Kebalik. Nah, jadi ini item pertama ini sangat-sangat sulit sekali gitu ya. Mendekati minus 2,28. Jadi ini sangat sulit sekali. Nah, ini 0,99 agak mudah lah ya, mudah. Lalu kemudian ini 0,73 mudah. Apalagi kalau misalkan 1,2 gitu ya, itu sangat mudah. Gitu ya. Nah, ini misalkan karena ini tesnya adalah trial, itu item pertama sangat sulit karena baru pertama kali, bisa jadi karena baru gitu ya, harus diskor dan sebagainya. Jadi sangat sulit sekali. Jadi item 1 sebetulnya ini bisa dihapus. Gitu ya, bisa dihapus karena tidak memenuhi ini gitu ya. Lalu kemudian selain itu ada ini standar errornya gitu ya. Standar errornya ini 0,74, 0,47 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan melihat errornya semakin tinggi ya errornya semakin tinggi. Kayak misalkan item yang pertama kan ini difficulty-nya sangat sulit, lalu kemudian errornya 0,74. Ini sangat tinggi errornya gitu ya. Karena ya itu tadi misalkan karena trial gitu ya. Trial pada biasanya kalau misalkan pertama memulai permainan itu kan atau memulai tes itu kan masih belum konsentrasi gitu ya. Jadi errornya lebih tinggi gitu ya. Jadi errornya di sini. Terus kemudian kalau di sini semakin mendekat ke 0 gitu ya, errornya berarti semakin rendah. Gitu. Nah, kemudian untuk interpretasi dari item response theory gitu ya, ketika di teori klasik itu X-nya itu adalah penjumlahan dari berapa yang benar gitu ya. Tapi kalau di di item response theory bukan jumlah item yang dijawab benar, tapi berdasarkan true ability yang disebut sebagai theta gitu ya. Theta ini diibaratkan adalah kemampuan murni seseorang gitu ya, true ability dia. Jadi yang dihitung di item response theory itu bukan seberapa bisa dia jawab soal kan. Kalau di di teori klasik kan kalau misalkan ketika saya jawab asal ternyata benar berarti skor saya tetap 1 dong gitu ya. Kalau misalkan ternyata saya beberapa kali ngasal jawab lalu kemudian saya itu ternyata mujur jadi benar semua, ya tetap saya misalkan 5 soal saya jawab ngasal dan semuanya benar, misalkan gitu. Ya tetap saya dapat skor 5. Gitu ya. Nah, tapi kalau di item response theory tidak seperti itu. Tapi mempertimbangkan tadi tingkat kesulitan item. Gitu, tingkat kesulitan item. Misalkan dalam tingkat kesulitan item yang sangat sulit gitu ya, yang sangat sulit, tapi ternyata skor tetanya itu rendah gitu ya, skor tetanya rendah minus 4 misalkan dia cuma bisa jawab minus 2,6 true ability-nya atau kemampuan yang dia miliki itu minus 2, tapi dia bisa menjawab item 1 misalkan item yang sangat sulit. Misalkan dia bisa menjawab item sangat sulit, itu artinya kan dia itu bisa jadi ngasal jawabnya. Karena kok bisa difficulty-nya tinggi tapi dia kemampuannya rendah tapi bisa jawab benar. Nah, gitu ya. Nah, inilah kelebihan dari teori modern atau item response theory. Bisa menghitung
sejumlah theta atau sejumlah kemampuan seseorang tidak berdasarkan seberapa soal yang dia jawab benar, tapi berdasarkan distribusi kemampuan yang dia miliki gitu ya. Sehingga kalau misalkan dia apa namanya itu kemampuannya 0,2 misalkan ya, 0,2 meskipun dia menjawab seluruh soal gitu ya, tapi misalkan bisa atau dia bisa menjawab banyak soal gitu ya, tapi distribusi kemampuannya menurut tingkat kesulitan item, misalkan tingkat kesulitan item tertentu saja dia bisanya gitu ya, di item-item yang lain yang lebih sulit cuma beberapa kali secara random dia bisa jawab, nah itu artinya kan tidak bisa dihitung dong gitu ya, tidak bisa dihitung karena karena itu bukan true ability dia gitu ya, bukan kemampuan yang sebenarnya dia, karena ya itu tadi gitu, harusnya dia tidak bisa menjawab benar pada tingkat kesulitan sekian gitu, harusnya tidak bisa jawab benar tapi dia jawab benar. Nah, penjawaban benar itu jadi tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Ya karena apa namanya itu diasumsikan oleh item response theory itu adalah tebakan gitu ya. Apalagi kalau misalkan pakai 3 parameter. Gitu, item 3 parameter. Nah, kemudian di bawah gitu ya, selain tetanya, nanti tetanya bisa dilihat di sini nih. Dilihat, di refresh dulu, lalu kemudian di pinggir di data ada, nah ini ada teta. Nah, individu yang pertama tetanya 0,6. Yang kedua tetanya 2 gitu ya. Yang 0,65 si subjek yang ketiga tetanya 0,6. Nah, gitu ya. 0,6. Ini 1,27. Bentuk distribusi dari sebentar ya. Wait. Ini kita nggak bisa balik ke ini ya. Nah, intinya gini, bentuk distribusi dari theta itu seperti distribusi normal, gitu ya. Semakin mendekati ke 0 berarti kemampuannya rata-rata. Semakin menjauh secara positif dari 0, 1, 3, 2 gitu ya, itu semakin kemampuannya tinggi. Lalu kemudian sebaliknya, ketika minus kemampuannya rendah. Makanya dihitungnya di sini di tab misalkan ini 0,65 berarti berada di, Anda bayangkan di suatu, nah misalkan di sini keluar nggak ya? Wait. Oh, nggak keluar ya. So presenting dulu deh. Let's. Belum keluar? Belum ada, Kak. Belum ya? Nah, udah ya, udah keluar ya? Udah, Pak. Nah, jadi distribusi dari theta itu seperti distribusi normal, seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini 0, gitu ya. Theta itu
simbolnya begini, gitu ya, theta. Nah, simbolnya gitu. Nah, semakin menjauh daripada 0 gitu ya, biasanya ini bergerak dari 1, 2, 3 gitu ya. Ini min 1, min 2, min 3. Ya. Kalau misalkan kan di teori klasik itu ya tergantung skor. Skornya ada 60 misalkan, ada 35, ada 40 misalnya. Ini X-nya gitu ya. Nah, kalau di item response theory itu ya, IRT itu penyekorannya berbentuk theta, berbentuk ability gitu ya. Misalkan 0,6, 1,2, min 1, misalkan min 2,2 dan seterusnya. Berarti kalau misalkan nilai positif ini berarti di atas 0 gitu ya. Di atas 0 ini artinya kemampuannya lebih tinggi daripada yang minus gitu ya. Ini tinggi, ini kelompok rendah. Nah, seperti itu. Ya. Tadi ya saya jelaskan kembali bahwa IRT itu ada ada macamnya gitu ya. Pertama ada 1 parameter, ada 2 parameter, ada 3 parameter. Nah, 1 parameter itu seperti RAS model ya. RAS model di mana penghitungan skor dan analisis tes itu mempertimbangkan tingkat kesulitan item. Misalkan tingkat kesulitan itemnya min 1 gitu ya. Lalu dia tetanya itu adalah min 2 misalkan gitu ya. Nah, ketika theta min 2 ini bisa menjawab tingkat kesulitan min 1, ini kan tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang. Harusnya yang bisa terbalik kan. Ini misalkan tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan itu min 1, min 3, min 2, min 1, ini dari sangat sulit gitu ya, sampai 0, 1, 2, 3 ini sangat mudah gitu ya. Nah, harusnya berbanding terbalik dengan theta kan. Kalau tetanya tinggi, misalkan tinggi, dia harusnya bisa menjawab yang tingkat kesulitannya lebih sangat sulit. Lalu kemudian ketika tetanya itu rendah, itu dia hanya bisa jawab tingkat kesulitan yang rendah juga. Kan begitu ya. Jadi ketika dia tetanya minus 2, seharusnya dia tidak bisa menjawab yang tingkat kesulitannya tinggi dong. Gitu. Sehingga tingkat scoringnya itu tidak penyekorannya itu tidak masuk pada true ability dia, karena diibaratkan bahwa itu tuh masa yang soal sulit bisa dijawab oleh oleh dia yang memiliki kemampuan rendah gitu ya, kan seperti itu asumsi ininya. Nah, meskipun sebetulnya ya itu tadi artinya bahwa ketika dia bisa menjawab soal menjawab soal yang sulit gitu ya, padahal kemampuan dia rendah, itu artinya ada yang namanya error gitu ya, error. Nah, perhitungan errornya juga cukup rumit ya kalau misalkan di item response theory. Nah, tapi itu ya itu ininya gitu ya, tidak usah kita pikirkan gitu ya bagaimana perhitungannya, biarkan komputer saja gitu ya. Makanya kenapa item response theory pada waktu-waktu ini semakin hype gitu ya, semakin banyak digunakan. Kenapa? Karena sekarang banyak aplikasinya. Kalau dulu mah susah, karena harus menghitung secara manual, itu agak sulit gitu ya. Nah, itu yang pertama, tingkat kesulitan item sebagai parameter 1 itu ya, 1 parameter. Nah, kemudian dulu. Nah, ada item response theory 2 parameter.
Satu parameter, ini ada item response teori 2 parameter. Kalau 2 parameter itu selain tingkat kesulitan item, juga daya beda item. Nah, gitu ya, mempertimbangkan daya beda. Jadi kemampuan dari si item tersebut membedakan mana yang mana yang nilainya rendah dan nilainya tinggi. Kalau digambarkan secara grafik seperti ini gitu ya. Ini kan theta ya, ini adalah kemampuan. Ini dari dari min tidak terhingga ya sampai plus tidak terhingga sebetulnya secara ini. Nah, kemudian ini adalah probabilitas menjawab benar gitu ya. Probabilitas menjawab benar. Ini 0 ya, 0,1, ini 0,2, ini misalkan sekian lalu ini 0,5 itu ya misalkan gitu ya. Dia sampai 1 gitu ya, sampai 1. Probabilitasnya 1. Nah, grafiknya begini, ketika misalkan dia tingkat kesulitannya berapa tadi itu? -2 misalkan ya. -2 berarti dia yang menjawab menjawab benar itu, terus jangan -2 lah misalkan seperti inilah. Ini kita bikin grafiknya saja dulu ya. Nah, grafiknya kayak gitu. Jadi ketika dia kemampuannya rendah gitu ya, kemampuannya rendah. Nah, ini misalkan -3, itu probabilitas menjawabnya di bawah 0,1. Misalkan dia kemampuannya -1 rada meningkat sedikit tapi masih di bawah 0,1. Nah, tapi ketika misalkan dia tetanya itu 0 misalkan, nah meningkat tingkat kemampuannya, tingkat probabilitas menjawab benarnya, misalkan jadi 0,4, misalkan 0,4. Nah, jadi 0,4. Lalu kemudian semakin dia kemampuannya tinggi, misalkan kemampuannya tetanya itu adalah +2 gitu ya, +2, maka tingkat probabilitasnya menjadi meningkat gitu ya. Probabilitas menjawab benarnya adalah 0,7 misalkan, 0,7. Nah, seperti itu. Ini adalah parameter yang pertama. Gitu. Nah, parameter yang kedua itu adalah tingkat daya beda. Nah, kalau daya beda di sini gitu ya, daya beda di sini. Ini kayak gini. Daya beda di sini. Misalkan di sini. Nah, ini adalah parameter kedua. Nah, daya beda itu yang bisa membedakan sejauh mana grafik itu kemiringannya. Apakah misalkan seperti ini atau malah seperti ini misalkan. Nah, kalau seperti ini kan beda kalau yang seperti ini gitu ya, agak berdiri seperti ini, kemiringannya hampir vertikal. Parameter kedua itu artinya kan si item ini bisa membedakan mana kelompok kemampuan rendah dan mana kelompok kemampuan tinggi. Beda kalau misalkan grafiknya jadi begini gitu ya. Jadi tidak bisa membedakan gitu ya. Jadi semakin berdiri grafiknya, nah seperti ini misalkan, ini semakin bagus itemnya karena bisa membedakan kelompok yang rendah dan kelompok yang tinggi. Tapi kalau misalkan semakin landai seperti ini gitu ya, semakin landai, itu kan dia jadi tidak bisa membedakan mana yang rendah mana yang tinggi, karena misalkan di kemampuan yang rendah, misalkan ini -1, dia tetap probabilitasnya 0,5 misalkan. Nah, lalu kemudian tingkat kemampuannya +2 misalkan, jadi cuma meningkat 0,6 misalkan gitu ya, peningkatannya. Jadi kan tidak bisa membedakan itemnya.
Kalau misalkan kita gambarkan lagi ya. Nah, ini probabilitas menjawab, ini adalah theta. Ya, theta. Karena ini tetanya 0. Di 0, di daerah 0. Lalu kemudian kita punya item yang seperti ini. Nah, seperti ini misalkan grafiknya gitu ya. Makanya item response theory ini harus pakai aplikasi komputer karena berkaitan dengan grafik yang seperti ini, yang ini disebut sebagai item information function gitu. Item information function. Jadi informasi mengenai itemnya. Misalkan ini tetanya 0, tetanya 0, probabilitasnya misalkan di sini 0,4 ya. Nah, kemudian tetanya 1, misalkan tetanya 1, ini cuma meningkat sedikit kan? 0,45 misalkan. Nah, di sini yang tetanya minus 1 misalkan, ini masih probabilitasnya lebih cuma 0,3 terpaut 0,1. Artinya si item yang seperti ini itu tidak bisa atau tidak memiliki daya beda gitu ya. Tidak memiliki daya beda. Karena tidak bisa membedakan mana yang kemampuan tinggi dan mana yang kemampuan rendah. Yang bagus itu yang mana? Yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Yang bisa membedakan kelompok rendah dan kelompok tinggi. Gitu. Itu adalah grafik informasi fungsi dua parameter. Parameter yang pertama tingkat kesulitan item. Parameter yang kedua adalah daya beda item. Daya beda item. Kita hapus lagi. Jadi tidak sensitif ya. Nah itu ya. Lalu kita ini parameter IRT 1 parameter, IRT 2 parameter, dan IRT 3 parameter. Nah, yang 3 parameter ini, 3 parameter, yang pertama parameternya adalah tingkat kesulitan item gitu ya, tingkat kesulitan, dan parameter yang kedua adalah daya beda. Daya beda. Kalau di teori klasik itu tadi korelasi poin biserial atau korelasi biserial. Nah, parameter yang ketiga adalah variabel guessing. Guessing itu adalah tebakan, variabel tebakan. Variabel tebakan. Jadi selain yang dilihat tingkat kesulitan dan daya beda, juga tingkat seberapa si item itu bisa ditebak oleh seseorang gitu ya. Ini biasanya kalau diibaratkan ini variabel parameter A, ini parameter B, dan ini parameter C ya. Nah, ini kita gambarkannya seperti ini. Nah, kalau misalkan IRT 3 parameter biasanya grafiknya seperti ini. Ini theta, ini probabilitas ya. Lalu kemudian seperti ini. Misalkan seperti itu ya si itemnya. Jadi di mana ada jarak yang agak cukup luas dari 0 sampai sekian P. Misalkan ini 0,2. Katakanlah seperti itu ya. Ini adalah 0,2. Nah, maksudnya adalah ini adalah parameter C. Parameter C. Ini adalah parameter B. Nah, ini adalah parameter A, gitu ya. Nah, untuk parameter C ini kita lihatnya adalah karena ini di atas gitu ya, di atas parameter di atas di item information function-nya. Nah, parameter C ini menghitung ternyata pada abilitas 0,3 sekalipun, abilitas minus 3 sekalipun, abilitas yang sangat rendah sekalipun,
individu tetap memiliki probabilitas sebanyak 0,2 0,2% lah gitu ya, atau sebesar 0,2 untuk menjawab benar gitu ya. Jadi masih ada kesempatan bagi orang yang tidak punya kemampuan si item itu memberikan kesempatan bagi orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik tetap bisa menjawab soal karena grafiknya mulai dari sini. Nah, gitu. Ini disebut sebagai parameter C. Parameter C ini adalah variabel guessing. Jadi ada kemungkinan bagi si penjawab soal jika misalkan dia menjawab kemampuannya rendah, lalu dia menjawab sebesar misalkan probabilitasnya 0,2, itu dapat dipastikan adalah area tebakan, area si kemampuan menebak gitu. Seperti misalkan gini, itemnya seperti ini, itemnya Presiden Indonesia, misalkan Presiden Zimbabwe adalah Okumene misalkan, Okumene, nah, gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, jawaban A benar, jawaban B salah, nah gitu ya misalkan. Nah, ketika misalkan saya jawab salah, padahal saya tidak tahu, ternyata benar salah gitu ya. Nah, ini artinya saya punya probabilitas 0,5. Probabilitas 0,5 untuk menjawab benar. Karena pilihan jawabannya ada 2. Kalau nggak salah atau benar, gitu kan. Nih, kita hapus dulu semua nih. Gimana ya menghapus semua tuh? Terus bersihkan kanvas. Nah, ini. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini misalkan. Ya tadi ya, Presiden Zimbabwe adalah Okumene misalkan. Nah, misalkan gitu. A benar, B salah. Gitu ya. B salah. Nah, ini pasti kalau misalkan di IRT dihitungnya item information function-nya begini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 0,5. Jadi ada ruang 0,5 untuk variabel parameter C tadi. Gitu ya. Karena kan saya nggak tahu Zimbabwe di mana, presidennya siapa, saya nggak tahu gitu ya. Saya tinggal pilih saja benar atau salah. Katakanlah misalkan saya jawab salah, ternyata jawabannya benar, salah gitu ya. Jawaban dari apa yang saya jawab salah. Padahal sebetulnya kan saya cuma nebak gitu ya. Artinya di sini ini 0,5 dia probabilitas menjawab benar, 0,5 probabilitas menjawab salah gitu ya. Sehingga nilai guessing-nya itu adalah, atau parameter C-nya itu adalah 0,5 gitu. 0,5. Artinya pada setiap theta yang diperhitungkan gitu ya, jadi semakin tinggi kan. Jadi kalau misalkan tetanya itu 2 sekalipun gitu ya, probabilitasnya tetap tidak setinggi yang ketika misalkan tidak ada parameter C atau parameter C-nya rendah gitu ya. Kalau parameter C-nya tinggi seperti ini, artinya kan yang memiliki abilitas yang tinggi juga probabilitas menjawabnya tidak terlalu hampir sama, mendekati dengan orang yang memiliki kemampuan rendah. Seperti itu ya. Ini adalah IRT 3 parameter gitu. Ini hanya untuk analisis ya.
analisis tingkat item, gitu ya, item. Sehingga kalau misalkan item-item itu punya parameter-parameter yang seperti misalkan ini 3 parameter, artinya perhitungan dari skornya pun, gitu ya, perhitungan dari skornya itu kan tidak sembarangan asal benar atau salah, gitu ya. Meskipun dia jawab benar, tetap aja gitu ya. Tetap aja misalkan dia ternyata abilitasnya 0, dia menjawabnya menjawabnya benar, misalkan menjawabnya benar. Lalu kemudian di sini tingkat guessing-nya 0,5. Tetap aja misalkan abilitasnya bisa di bawah. Misalkan ternyata minus 0,5, misalkan 0,5. Bisa jadi seperti itu, atau abilitasnya 0 gitu ya, dan seterusnya. Sehingga meskipun abilitasnya ya meskipun dia bisa menjawab benar, tetap perhitungan abilitasnya tidak setinggi ketika dia tidak mempertimbangkan parameter guessing yang ini. Itu. Oke. Sampai sini cukup dimengerti ya? Cukup maksudnya bisa diikuti. Kita kembali lagi ke geometrik lagi gitu ya. Nggak bisa. Nah, saya balik lagi ke geometrik. Nah, selain juga tadi tingkat, kalau dalam rush model kita lihat difficulty itemnya gitu ya, tingkat kesulitan item, lalu juga perhitungan tetanya, misalkan dia skornya dia menjawab 15, skornya 0,4 gitu ya. Dia menjawab 16 soal 0,65 dan seterusnya gitu ya. Ini ininya tabel skor tetanya. Nah, kemudian di sini ada perhitungan reliabilitasnya juga di sini. Nah, 0,6 dan 0,7. Jadi di sini ada perhitungan reliabilitas dari model RAS. Perhitungannya yang mengikuti formula RAS, formula model RAS ini ya, bukan perhitungan reliabilitas seperti teori klasik. Kalau teori klasik kan ada pakai Spearman-Brown gitu ya, Spearman-Brown untuk dua item yang bisa dibagi dua dan paralel. Kalau kemudian ada item Alpha-Cronbach yang bisa dibagi dua tapi tidak harus paralel gitu ya. Lalu kemudian ada juga formula Feld yang bisa dibagi sebanyak dibagi dua item dua belahan tapi tidak sama panjang gitu ya. Christoph dibagi 3 harus sama panjang. Nah, itu ya formula-formula reliabilitas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, namun di sini beda lagi gitu ya, tingkat reliabilitas menurut model RAS. Nah, menurut model RAS di sini tingkat reliabilitasnya 0,6782 untuk tataran item gitu ya, dan ada 0,73 untuk tataran person. Biasanya yang setara dengan reliabilitas klasik itu ya ini 0,734. Jadi persen. Jadi keseluruhan si penjawab gitu ya. Tapi reliabilitas setiap itemnya gitu ya, rata-rata reliabilitas itemnya 0,67. Interpretasinya bagaimana? Interpretasinya sama. Semakin mendekat ke 1 itu semakin reliable.
semakin mendekat ke 0, semakin tidak reliable. Kalau ini 0,67 gitu ya, 678 atau 0,68 ya ini ya fair lah ya, maksudnya cukup lumayan lah gitu ya, cukup lumayan. Ini 0,73 juga cukup lumayan lah gitu ya. Tidak bagus-bagus amat gitu ya, tapi tidak jelek-jelek amat juga gitu. Lalu kemudian selain yang dihitung reliability, juga dihitung separation index, gitu ya, indeks separasi. Indeks separasi ini semakin tinggi semakin bagus. Artinya kalau misalkan indeks separasinya mendekati 3 gitu ya, mendekati 3 atau lebih gitu ya, ini berarti si item-itemnya itu sangat bervariasi gitu ya, sangat bervariasi. Jadi item-itemnya tidak konstan. Tapi kalau ini kan cuma 1,4, 1,66 gitu ya. Ini separation index-nya itu rendah gitu ya, kayak terhitung rendah. Sebetulnya ada ininya, ada apa? Parameternya sebentar ya, saya perlihatkan dulu. Mana ya, sebentar. Ada ya. Oh. Nah ini saya perlihatkan ya. Kok kecil ya? Wait. Kok can step? Kok nggak bisa ya? Nah, di sini nih, agak nggak jelas ya. Nah, di sini nih, person reliability kalau misalkan kurang dari 0,67 itu agak sangat rendah gitu ya. Ini 67 sampai 80 oke lah ya, fair gitu ya.
Nah, kalau di atas 80, 81 sampai 90, oke, udah bagus gitu ya. Reliabilitasnya baik person maupun item ya. Di atas 0,9 very good. Nah, lalu kemudian di sini item strata spared gitu ya. Kalau misalkan kurang dari 2, nah ini kurang dari 2 itu sangat jelek karena tidak memiliki variasi lah gitu ya dalam tesnya. Nah, kalau 2 sampai 3 fair, oke lah ya. 3 sampai 4 good. Semakin tinggi misalkan very, semakin mendekati lebih dari 5 itu excellent gitu ya. Jadi kalau misal melihat dari hasil analisis tadi gitu ya, karena yang kita miliki itu item sparation-nya di bawah 1, di bawah 2, 1,4, 1,6 itu artinya eh, separasi itemnya tidak cukup variasi, artinya sangat monoton gitu ya. Seperti misalkan 1 tambah 1 sama dengan A 1, B 2, terus kemudian 2 tambah 2 soalnya item kedua, misalnya item ketiga 3 tambah 3, kan itu tidak memiliki variasi ya, sangat sangat tidak bervariasi. Nah, nanti item sparation-nya bakalan kurang dari 2 gitu ya, bakalan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Emetric. Nah, di sini reliabilitasnya lumayan lah ya, lumayan 0,67 dan 0,73. Nah, lalu separation index-nya 1,45 dan 1,66, di mana ini artinya tidak terlalu bagus karena memang tes ini yang tadi dianalisis adalah n-back test gitu ya. N-back test itu ya cuman klik spasi atau klik tidak spasi, sehingga memang monoton, dibuatnya emang seperti itu gitu ya. Jadi memang benar sesuai dengan karakter tesnya gitu ya, di bawah 2. Karena memang dari item ke item itu ya memang cuma tampilan-tampilan yang yang seperti biasa saja, seperti itu ya n-back gitu ya. Bisa saya perlihatkan ya. Lalu selanjutnya nantilah ya kita ini, karena waktunya ternyata udah mau habis ya. Wait. Masih ada waktu ya, sampai 12.45 ya. Nah, selain itu kita klik grafik gitu ya. Setelah keluar ini kita klik hasil tes dulu, ke data dulu gitu ya. Ke data dulu. Nah, ini klik di tab data. Lalu kemudian klik kok stop ya. Wait. Nah, ini item 1 dan klik datanya di bawah nih, ini tab data. Lalu kemudian klik graph. Lalu kemudian klik IRT plot gitu ya, IRT plot. Klik. Lah, error. Ada apa nih? Oh, ada ini ya. Kita delete dulu bisa nggak? Ya, person scoring dulu semuanya. View.
grafik ERT plot. Wah, ini error ya. Ya udahlah, tidak apa-apa gitu ya. Eh, nggak tahu kenapa ya ini. Tapi grafiknya itu untuk melihat grafik yang seperti yang tadi saya jelaskan ya, mengenai grafik berapa si itemnya itu berapa tingkat apa kemiringan dari grafiknya. Cuma melihat item information doang gitu ya sebetulnya untuk melihat item information function-nya gitu ya. Seperti tadi nah seperti ini misalkan. Belum keluar ya. Nah ini ya. Nanti di IRT plot itu akan muncul setiap itemnya bagaimana grafiknya. Apakah grafiknya seperti ini misalkan ya. Katakanlah misalkan tingkat kesulitan itemnya sekian gitu ya. Sekian ini abilitas apa parameter satunya gitu ya. Lalu kemudian item kedua grafiknya kayak gini misalkan dan seterusnya. Jadi cuma cuma untuk melihat pada theta berapakah apa namanya itu si item itu bisa dijawab benar atau misalkan apakah item itu cukup bagus gitu ya apa berbentuk seperti ini atau malah terlalu landai seperti ini misalkan. Nah, seperti itu ininya grafik-grafiknya. Jadi semakin itemnya apa seimbang seperti ini misalkan. Nah, semakin seperti kayak gini, semakin agak tegak seperti ini semakin bagus. Tapi kalau misalkan itemnya apa grafiknya landai gitu kayak gini, nah ini itemnya jelek gitu. Cuma melihat itu saja sih sebetulnya untuk plotnya itu. Meskipun yang apa yang M itu pakai iteman atau Excalibur ya, yang lebih enak untuk melihat item function itu. Gitu ya. Dismiss, bentar. Uh, information bar. Bentar ya. Beberapa hari ini apa IndiHome ini agak sangat lemot sekali gitu ya. Nggak tahu apakah nggak ada. Nah,
Untuk perhitungan item response theory ini sekali lagi tadi memang sangat tergantung pada aplikasi ya, terutama aplikasi yang berbasis R gitu ya. Yang sebetulnya perlu pendalaman lagi, menggunakan R juga agak lumayan gitu ya. Makanya item response theory itu kalau zaman dulu itu ya tidak terlalu populer gitu ya. Tapi kalau sekarang item response theory atau teori modern itu sudah banyak dipelajari. Tapi mempelajari item response theory ini di S2 juga kadang belum terlalu mendalam gitu ya. Tapi saya kenalkan kepada Anda itu untuk dapat membayangkan ternyata dalam perhitungan atau analisis item itu bisa melihat dari perspektif teori modern lain gitu ya, tidak cuma menggunakan teori klasik, di mana kelemahan teori klasik itu adalah kurangnya sangat sensitif terhadap sampel gitu ya, sangat sensitif terhadap sampel. Meski dalam sampel yang besar bisa jadi item-item itu memiliki probabilitas yang asalnya rendah atau misalkan tingkat kesulitannya rendah, jadi tingkat kesulitannya tinggi. Kenapa? Karena bisa jadi misalkan sampel itu kebanyakan menjawab kebanyakan berasal dari tingkat ekonomi yang rendah misalkan. Tingkat ekonomi yang rendah artinya misalkan kemampuan kognitifnya juga misalkan jadi rendah. Nah, artinya ada faktor lain selain kemampuan asli dalam menjawab soal. Nah, dalam item response theory itu jauh lebih bisa didefinisikan karena yang dihitung adalah kemampuan nyata dari si penjawab soal, bukan berdasarkan besar atau kecilnya item, besar atau kecilnya sampel. Nah, itu sebetulnya itu yang paling utama. Oh, ini kenapa ya? Ya. Koneksinya ini parah sekali ya. Harus muter. Saya perlihatkan saja dulu. Tidak muncul-muncul. Nah, ini nih. Seperti grafik yang seperti ini ya, munculnya itu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini adalah misalkan item 1 ini cenderung lebih landai gitu ya. Berbeda dengan item 1 ini cenderung lebih ekstrim gitu ya, semua ekstrim.
lebih berdiri daripada item kedua. Item kedua jauh lebih landai gitu ya. Item kedua yang biru ini. Nah, artinya item satu ini memiliki tingkat daya beda item yang baik gitu ya. Tingkat daya beda item yang baik daripada item kedua gitu ya. Kemudian tingkat kemampuan untuk membedakan soal yang abilitas berdasarkan probabilitas menjawab benar gitu ya, itu semakin nih. Jadi kalau misalkan itemnya 0, tingkat ininya 0,5 gitu ya, misalkan ability-nya 0, lalu probabilitasnya 0,5. Meningkat abilitasnya jadi misalkan 1, itu cukup jauh daripada 0,5 gitu ya. Grafiknya jadi misalkan probabilitasnya jadi 0,9, itu di item 1. Artinya item yang bagus itu yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau item yang jelek ya seperti ini. Nah, item 0 dengan item 1 ini peningkatannya tidak terlalu terlalu besar gitu. Bisa nggak dibawa ke sini? Bisa ya. Nah, gitu ya. Ya intinya seperti itu. Jadi melihatnya sejauh mana kelandaian dan juga semakin ekstrimnya dari grafik dari IRT plot ini. Tadi kalau misalkan tadi di geometrik itu bisa di IRT plot tidak error. Nggak tahu saya errornya kenapa ya. Ini juga nanti saya lihat ya. Nanti akan keluar yang seperti item ini. Item yang pertama bagaimana plotnya, item yang kedua bagaimana plotnya. Nah, dasar analisis kita terhadap item, terhadap soal itu berdasarkan grafik tersebut. Itu sih sebetulnya untuk pemahaman dasar mengenai IRT atau item response theory. Nah, lumayan ada waktu. Kemarin itu ada yang bertanya ke saya mengenai kisi-kisi soal gitu ya, kisi-kisi item gitu ya. Kan begini, kemarin itu kalau dari Nah, soalnya kan begini. Pertama, Anda definisikan domain ukur Anda. Misalkan Anda kebagian reaction time, gitu ya. Reaction time itu definisinya apa? Reaction time itu kemampuan kecepatan bereaksi seseorang terhadap sesuatu gitu ya. Sesuatu itu ya terserah Anda, misalkan kecepatan reaksi dalam menjawab soal bisa, kecepatan reaksi untuk memilih atau mengambil keputusan bisa gitu ya, terserah Anda itu. Tapi biasanya tugas-tugasnya tugas-tugas simpel aja, seperti misalkan tugas dalam reaksi dalam memilih angka dari banyak angka yang ada, misalkan seperti itu. Itu boleh-boleh aja. Sebentar ya. Mana saya buka dulu kemarin itu filenya. Nah, di sini misalkan ya, di sini
subdomainnya adalah General Memory and Learning atau GY gitu ya. Berarti yang diukur adalah kemampuan mengingat dan belajar secara umum, gitu kan? Anda mengingat dan belajar mungkin sudah Anda pelajari di mata kuliah ini ya, mata kuliah kognitif atau mata kuliah biopsikologi. Memori itu apa? Memori itu kemampuan mengingat atau menyimpan informasi, gitu ya, kemampuan menyimpan informasi. Di sini deskripsinya adalah kemampuan untuk apprehend memahami dan menyimpan informasi di dalam pikiran, misalkan gitu ya. Kemampuan untuk menyimpan informasi dalam pikiran. Artinya Anda definisikan. Yang pertama, general memory, yang namanya memori itu apa? Mengingat itu apa? Belajar itu apa? Atau misalkan persepsi visual. Persepsi visual ini adalah kemampuan untuk mengenerate, menyimpan, meretrieve, mentransformasi visual image gitu ya, atau gambaran visual. Apakah misalkan asalnya kotak dibuat di dalam pikiran, dimanipulasi menjadi misalkan gambar mobil, misalkan seperti itu. Kan itu kemampuan untuk persepsi visual gitu ya, atau misalkan diberikan gambaran-gambaran visual yang menghasilkan persepsi tertentu. Itu definisikan saja menurut Anda lihat dari buku-buku yang lain yang saya share, itu di sana kan ada banyak ini ya, ada banyak definisinya gitu ya. Anda perlihatkan di sini subdomainnya ada visualization, ada spatial relation, ada closure speed, ada flexibility of closure. Nah, ini Anda pilih saja salah satu, nggak usah semua, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini salah satunya ada gitu ya di dalam tes mengenai visual perception ini. Sekali lagi ya, yang Anda bikin itu adalah tes mengukur, menguji gitu ya, menguji memori. Misalkan di sini general memory and learning, subdomainnya memory span ya, memory span ya. Memory span ini seperti misalkan diberikan angka 1 2 3 4 5 6 7 misalkan. Silakan sebutkan angka 1 yang tadi disebutkan gitu ya. Misalkan 1 2 3 6 4 5 6 7. Artinya dia menjawab benar misalkan gitu ya. Atau persentase dari 7 angka yang harus disebutkan itu dia menjawab 6 misalkan, berarti 7/6 misalkan gitu. Atau misalkan cuma menjawab 3/7 misalkan. Tadi 6/7 atau 3/7. Berarti 0, berapa skornya. Nah, itu yang seperti itu saja tesnya gitu ya. Tesnya, tapi saya tidak ingin membatasi kreativitas kalian untuk membuat sebuah tes ya. Silakan saja. Anda buat tes sebagus mungkin misalkan, atau sekreatif mungkin. Bisa tadi misalkan itemnya itu menyebutkan yang pertama menyebutkan angka 1 2 3 atau angka acak misalkan 2 7 8 9 misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, tapi pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah mendefinisikan terlebih dahulu si domainnya gitu ya. Domainnya. Lalu kemudian mendefinisikan juga subdomainnya. Itu aja dulu gitu ya. Baru setelah itu indikatornya. Misalkan indikator memory span itu adalah individu mampu menyebutkan seluruh angka, misalkan gitu ya, mampu menyebutkan seluruh angka yang harus dia ingat dalam waktu 1 menit, misalkan. Dia, misalkan indikatornya adalah individu mampu menyebutkan minimal 7 angka dari 10 angka yang harus diingat oleh individu misalkan gitu. Indikatornya seperti itu. Atau visual perception-nya misalkan
visualisasi. Individu dapat memvisualisasikan bentuk gambaran yang lebih nyata gitu ya, misalkan gambar kotak jadi gambar mobil, misalkan gambar bulat jadi gambar ban, misalkan seperti itu. Nah, terserahlah bagaimana. Nah, indikatornya disesuaikan dengan apa yang harus kalau misalkan dia jawab benar itu indikatornya gimana gitu. Itu indikator. Setelah indikator baru bikin itemnya. Itemnya misalkan item pertama tadi misalkan soalnya 1 2 3 2 5 4 7 1 8 5 misalkan seperti itu. Nah, misalkan indikator benarnya kan tadi bisa menyebutkan 7 angka atau seluruh angka gitu ya, karena dia harus mengingat angka dalam waktu 30 detik misalkan atau dalam waktu 10 detik. Terserah Anda lah bagaimana. Makanya harus dilihat dulu dalamnya. Nah, seperti itu baru itemnya. Nah, ini item-itemnya tes gitu ya. Tes itu ya bisa jadi salah benar gitu ya. Skornya 1010. Penyajiannya bisa misalkan A B C D E gitu ya. Lebih baik ya gitu. Opsinya A B C D E. Misalkan, tapi kalau misalkan tadi tes ingatan kan nggak bisa A B C D E gitu ya. Tapi ya tergantung indikatornya. Bisa menjawab 7 angka atau tidak bisa menjawab. Nah, gitu aja. Gitu ya. Jadi misalkan dia cuma bisa menyebutkan 5 angka, artinya tidak sampai pada indikatornya dong. Nah, artinya nilainya 0. Tapi kalau misalkan bisa menyebutkan lagi atau mengingat lagi angka sebanyak 7 angka. Nah, berarti skornya 1. Nah, seperti itu. Ya silakan bentuk tesnya mah Anda pikirkan sendiri sekreatif Anda sendiri. Yang penting tadi bisa diskor 1010 gitu ya. Kalau misalkan jawabannya multiple choice itu A B C D gitu ya, dan seterusnya. Tapi bukan skala ya. Kalau kemarin kan ada yang tanya, misalkan saya sangat cemas ketika ada ada tugas tertentu. Nah, itu mah kan skala gitu ya. Dia self report gitu ya. 1 2 3 4 5. Bukan seperti itu, tapi tes kemampuan untuk bisa menjawab dan tidak bisa menjawab. Itu gitu ya. Ada yang ditanyakan? Cukup Pak sepertinya. Cukup ya. Kemarin ada yang bertanya kemarin ke saya, mau tanya lagi? Bolehlah, silakan tanya saya, tapi kalau bisa udah jadi. Nah, biar saya koreksinya jelas gitu ya. Kalau misalkan cuma nanya ini tuh kayak gimana Pak ya bingung saya kayak gimana ya, tergantung bagaimana Anda mengerjakannya kayak gimana gitu. Ya. Jadi sekali lagi ya, yang Anda buat itu tes, bukan skala ya, skala. Kalau skala kan dari 1 sampai 5 atau dari 5 1 sampai 7, 1 sampai 10 itu skala. Tapi ini mah tes. Tapi kalau multiple choice pakai 5 jawaban, maksud saya itu. Multiple choice itu A, B, C, D, E gitu. Jadi probabilitasnya 0,2. Gitu kan? Kan gitu ya. Jadi probabilitas 0,2 tuh dari jawaban benarnya kan cuma 1 ya, dari 1 2 3 4 dari A, B, C, D, E tuh. Gitu ya. Jadi kalau probabilitasnya itu dari keseluruhannya itu adalah 0,2 gitu. Karena kan 1 dibagi 5 gitu ya. Seperti itu. Jadi yang saya maksud 5 jawaban itu bukan dari 1 sampai 5 itu skala, tapi ini tes ya. Oke.
Nah, ini kemudian Anda buat kisi-kisi, kemarin kan sudah disampaikan ya. Nah, kisi-kisinya seperti ini nih, gitu ya. Misalkan domainnya fluid intelligence, subdomainnya penalaran deduktif. Lalu tambah indikator aja gitu ya. Indikatornya penalaran deduktif itu apa? Gitu ya. Silakan Anda cari literaturnya sendiri saja, ya. Jadi Anda bebas menafsirkan dengan baik ya. Nah, itu yang jadi poin penilaiannya itu kan, kemampuan Anda menafsirkan subdomain itu dan mengimplikasikannya pada item gitu. Ini ada blueprintnya seperti ini. Nah, kemudian tadi sudah mendefinisikan domain ukur tadi ya, domain ukur, lalu kemudian membuat kisi-kisi indikator tadi ya, indikatornya kisi-kisi dan indikator keperilakuannya, ya. Lalu kemudian tentukan spesifikasi item, misalkan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi itemnya jumlahnya berapa, mau rencana Anda itu gimana, spesifikasi itemnya jumlahnya berapa, bentuknya multiple choice atau bukan, atau benar salah, atau berbentuk tes secara langsung seperti misalkan disebutkan lalu disuruh menyebutkan kembali, terserah bagaimana Anda. Enaknya Anda tuh kayak gimana spesifikasi itemnya, silakan terserah. Lalu kemudian itemnya masing-masing setiap orang minimal ya 10 sampai 12 item. Kemarin kan udah ya kelompoknya 4 sampai 5 orang. Satu orang bikin 10 sampai 12 item lah gitu ya. Dibagi-bagi silakan. Dari kisi-kisi ini dibagi-bagi itemnya. Semakin banyak item, semakin bagus. Nanti kan akan dianalisis mana item yang bagus, mana item yang jelek. Ya. Ini gunakan 5 jawaban. Maksudnya kalau multiple choice ya, multiple choice itu A, B, C, D, dan E. Ini disebut sebagai distraktor ya. Distraktor. Nah, kenapa 5? Karena probabilitasnya 0,2. Jadi kalau misalkan 4 jawaban, misalkan A, B, C, D, itu kan jadi 0,25. 0,25 itu ya probabilitasnya. Kalau misalkan cuma benar dan salah, misalkan benar salah, nah berarti ini probabilitasnya kan 0,5. Jadi semakin besar probabilitas ya berarti semakin besar kemungkinan seseorang bisa menjawab benar tapi tidak mampu gitu ya. Makanya pakai yang 0,2. Makanya maksud saya gunakan 5 jawaban itu. Bukan sangat tidak setuju ke 5 sangat setuju, bukan itu ya. 1 2 3. Ini namanya skala. Ya. Kalau ini tes. Nah, lalu kemudian boleh berbentuk verbal ya, soalnya terserah Anda. Mau berbentuk verbal, mau berbentuk gambar, mau berbentuk tadi pengetesan secara langsung, mau berbentuk membangun membuat puzzle misalkan, atau membentuk dari kotak-kotak harus dibentuk seperti apa misalkan. Ya itu terserah Anda. Ya, bebas ini ya, bentuk soalnya itu kayak gimana terserah Anda. Sekreatif Anda. Lalu kemudian lakukan field test gitu ya. Nah, setelah soalnya jadi, makanya sekarang itu kalau bisa soalnya jadi gitu ya. Hari ini misalkan biar Anda punya kesempatan untuk ngetes ke minimal 30 orang lah gitu ya. Tapi ya silakan disesuaikan saja dulu lah ya. Silakan kalau misalkan tidak sampai capai 30 orang ya nggak apa-apa. Ya. Tapi diusahakan minimal 30 orang. Untuk apa? Untuk analisis. Gitu. Lalu kemudian setelah itu Anda cari reliabilitasnya berapa gitu ya dari data yang tersebut. Pakai teori klasik ya kemarin. Teori klasik seperti misalkan pakai Alpha-Cronbach atau pakai Rulon misalnya. Bapak mohon maaf.
Izin Pan, kita jam 1 ada UAS MSDM. Waduh. Oh iya Iya. ya. Oke kalau begitu. Nanti kalau misalkan lebih lanjut silakan ini lagi ya. Silakan konsultasi lagi dengan saya ya. Oke, mohon maaf saya mengambil banyak waktunya. Kita cukupkan sekian teori ini. Selamat UAS, semoga sukses. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Terima kasih banyak, Pak.